Kami persilakan Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 6, anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Wakil Menteri, Pak Ferry, dan seluruh jajaran di Kementerian Koperasi yang hadir pada rapat kerja hari ini, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan Komisi 6 DPR RI untuk kesempatan rapat kerja pada siang hari ini, karena pada kesempatan ini kami hadir bersama para pejabat tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian Koperasi. Pada forum siang ini, kami akan menyampaikan dua pokok utama, yaitu laporan keuangan tahun 2024 dan rencana kerja serta anggaran Kementerian Koperasi tahun 2026. Keduanya merupakan tanggung jawab akuntabilitas sekaligus pijakan menuju program koperasi yang lebih berdampak bagi masyarakat di masa depan. Selain itu, kami juga akan sedikit menyampaikan perkembangan Kopdeskel Merah Putih, serta diikuti dengan validasi organisasi serta usulan ABT tahun 2025 dan 2026. Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, tahun anggaran 2024 kami melalui dengan fokus pada optimalisasi sisa program di akhir tahun, efisiensi belanja, serta pelaksanaan anggaran yang disiplin dan sesuai regulasi. Pagu awal 2024 sebesar 1,497 triliun rupiah mengalami pergeseran setelah adanya kebutuhan pendataan lengkap KUMKM dan peningkatan tunjangan kinerja, yang kemudian ada penambahan pagu LPDP sehingga pagu menjadi 1,527 triliun rupiah. Kemudian pada akhir tahun 2024, realisasi mencapai sebesar 1,377 triliun atau 87,56%. Satker dengan penyerapan tertinggi ada di LPDP, dan laporan keuangan kami telah diaudit oleh BPK dengan opini WTP atas laporan keuangan tahun 2024. Memasuki tahun 2025, semester pertama menunjukkan realisasi sebesar 38,85% atau 123 miliar dari total pagu sebesar setelah blokir sebesar 317 miliar 483 juta. Fokus kami adalah pada program prioritas termasuk penguatan koperasi desa, peningkatan daya saing koperasi, dan akses pembiayaan yang inklusif. Adapun anggaran yang belum terserap hanya merupakan belanja pegawai dan kebutuhan pendukung operasional kantor. Program koperasi desa Kelurahan Merah Putih terus kami percepat, karena ini bukan sekedar program, tapi ini adalah sebuah gerakan ekonomi nasional untuk membangkitkan ekonomi dari bawah, berbasis kearifan lokal, gotong royong, dan solidaritas sosial. Per pagi ini terdapat 80.560 desa kelurahan yang telah terbentuk melalui forum musyawarah desa kelurahan khusus, di mana sebagian besar provinsi sudah mencapai 100%. Beberapa daerah seperti Papua, Banten, dan Sulteng masih kami dorong, terutama Banten karena ada satu desa, jadi tidak 100% karena satu desa Baduy. Masih kami terus dorong. Tantangan geografis dan sosial budaya menjadi perhatian khusus dalam proses pendampingan, dan per siang ini sudah tercatat 77.120 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah memiliki SK Badan Hukum. Launching kelembagaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai puncak Hari Koperasi Nasional ke-78 dilaksanakan pada tanggal 19 Juli di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Kecamatan Wonosari. Dan pada saat yang sama dilaksanakan pula secara hybrid bersama 103 titik mock-up dari 38 provinsi. Dan rencananya dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini yang baik ini, izinkan kami juga mengundang seluruh anggota Komisi 6 untuk meluangkan waktu hadir. Nanti undangan resminya kami kirimkan. Kemudian pasca pembentukan, yang terpenting dan krusial adalah fase pengoperasian atau operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
Terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita bersama pada fase ini. Yang pertama adalah penyusunan model bisnis, petunjuk teknis, dan pedoman setiap gerai usaha agar KMP menghasilkan keuntungan. Yang kedua, relaksasi regulasi untuk mendukung bisnis koperasi desa kelurahan Merah Putih. Yang ketiga, skema pembiayaan. Yang keempat, penataan legalitas dan kepemilikan aset koperasi desa kelurahan Merah Putih. Yang kelima, penguatan kapasitas SDM koperasi desa kelurahan Merah Putih melalui berbagai pelatihan dan juga edukasi. Yang keenam, digitalisasi sistem dan layanan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Yang ketujuh, pembentukan dan penguatan Satgas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Yang terakhir, yang kedelapan adalah jaringan dan ekosistem koperasi nasional. Untuk itu kami terus menjalin sinergi konkret dengan BUMN sesuai dengan bidang usaha mereka dan gerai di koperasi, baik dalam bentuk CSR, pelatihan, distribusi produk, maupun kemitraan usaha. Kami dorong agar koperasi tidak berjalan sendiri, tapi terkoneksi dengan ekosistem bisnis nasional. Ini ada beberapa BUMN yang terlibat, dari mulai PLN, Pertamina, POS, Himbara, farmasi, perikanan, dan Telkom untuk digitalisasi. Perbankan, Himbara, jasa keuangan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami bersyukur bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas menerima usulan agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih masuk sebagai proyek strategis nasional dan telah masuk dalam rencana kerja pemerintah RKP di tahun 2026. Ini penting untuk memastikan keberlanjutan program lintas pemerintahan dan penguatan anggaran serta dukungan kelembagaan secara nasional. Landasan kami jelas, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dan amanat Presiden Prabowo yang menyebut koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Ini bukan program biasa, tapi bagian dari strategi besar mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur melalui ekonomi bersama. Sesuai dengan mandat pasal 33, juga perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Oleh karena itu, landasan pengembangan koperasi selaras dengan konsep ekonomi yang konstitusional. Inisiasi koperasi sebagai PSN didukung dengan penguatan inovasi, transparansi, penguatan kelembagaan, keadilan gotong royong, hingga isu-isu keberlanjutan. Kita bisa lihat di paparan slide ini bahwa keberlanjutan adalah menjadi concern kita terhadap program ini. Hari ini kita menghadapi berbagai isu strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dalam bidang perkoperasian, di mana partisipasi penduduk berkoperasi hanya sebesar 10,59% dari seluruh penduduk Indonesia. Di sisi lain, ekonomi desa sangat tertinggal dan ketimpangan antar wilayah sangat terasa. Tantangan juga hadir dalam ketenaga kerjaan, di mana angka pengangguran dan pekerjaan formal masih sangat tinggi. Begitu pula kualitas hidup masyarakat yang masih banyak diwarnai keterbatasan akses dan ketimpangan kesejahteraan. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah merancang agenda kebijakan yang mendorong peningkatan partisipasi, penguatan daya beli, pembukaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas hidup. Implementasi dari kebijakan ini akan terlihat nyata melalui kehadiran berbagai gerai koperasi di desa, seperti gerai simpan pinjam, logistik, sembako, apotek, hingga klinik desa. Karena semua ini berakar dari semangat koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional tahun 2026. Ini bukan sekedar program, melainkan bentuk keperpihakan nyata kepada rakyat. Koperasi menjadi pusat koordinasi dan penggerak utama, karena arahan ini lahir dari kebijakan Presiden yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah dan diperkuat oleh peraturan dari Menteri, PPN atau Kepala Bappenas. Koperasi tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tapi juga katalisator perubahan di desa-desa di seluruh Indonesia dengan prinsip strategis terukur dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pelaksanaan program ini akan menyasar seluruh desa dan kelurahan di Indonesia dengan prioritas bagi daerah yang potensial secara ekonomi dan siap juga secara kelembagaannya. Ini adalah kerja kolaboratif lintas sektor yang melibatkan tidak kurang dari 16 kementerian lembaga serta pemerintah desa, BUMN, pemerintah daerah,
swasta, dan pihak terkait lainnya. Pelaksanaan akan dibiayai melalui skema pembiayaan dari APBN 2025 sampai 2029, termasuk dukungan investasi dari Himbara dan LPDB. Dengan skema yang komprehensif dan dukungan regulasi, program ini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara menyeluruh dan inklusif. Dalam arah KDKMP ini dirancang jelas dan bertahap dari tahun ke tahun. Ini seperti pertanyaan Bu Rike Diah Pitaloka pada RDP sebelumnya soal roadmap. Di tahun 2025 dimulai dengan pembentukan Badan Hukum Koperasi, pembangunan sarana, serta digitalisasi dan peningkatan kapasitas SDM koperasi. Di tahun 2026, koperasi mulai memperkuat diri melalui pengembangan usaha berbasis lokal. Tahun 2027, koperasi akan mulai masuk ke tahap konsolidasi, jaringan, dan hilirisasi produk. Di tahun 2028, koperasi fokus pada pengembangan produk unggulan ekspor. Dan di tahun 2029, kita menargetkan hadirnya pilar-pilar kembalian ekonomi desa dengan koperasi sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Inilah perjalanan 5 tahun menuju desa-desa yang berdaya, mandiri, dan sejahtera melalui kekuatan koperasi. Bapak, Ibu, anggota Dewan yang saya hormati, para pendiri bangsa meyakini bahwa kekayaan negara harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini tertuang kuat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan, dan koperasi adalah bentuk paling nyata dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 tersebut. Dalam konteks ini, Kementerian Koperasi memiliki peran penting untuk menumbuhkan, mendampingi, dan mengembangkan koperasi sebagai entitas ekonomi rakyat. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menjadi langkah konkret untuk mewujudkan pemerataan ekonomi hingga pelosok desa. Komitmen terhadap koperasi ini juga telah ditegaskan oleh MPR dalam tahap MPR nomor 14 MPR 1998 dan diperkuat dalam berbagai peraturan termasuk Undang-Undang nomor 50 tahun 2024 dan RPJMN tahun 2025-2029 yang menempatkan koperasi sebagai instrumen utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun dalam prakteknya, fungsi kelembagaan koperasi masih menghadapi tantangan. Antara lain, dari sisi kebijakan, Kemenkop tidak memiliki kewenangan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi lintas sektor. Dari sisi organisasi, struktur yang kecil dan SDM yang terbatas membuat tugas pembinaan koperasi belum optimal dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Dari sisi anggaran, alokasi yang relatif terbatas membuat ruang gerak program juga sangat terbatas. Dan dari sisi koordinasi, belum ada mekanisme yang kuat untuk menyediakan kerja lintas sektor terkait koperasi. Kondisi ini membuat kita perlu merefleksikan kembali posisi dan kekuatan kelembagaan Kementerian Koperasi agar lebih optimal dalam menjawab amanah konstitusi dan kebutuhan rakyat. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, merespon tantangan tersebut, Menteri Koperasi telah menyampaikan usulan resmi kepada Presiden melalui surat tertanggal 3 Juni 2025. Usulan ini mencakup dua hal penting, yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 sejalan dengan Undang-Undang 61 tahun 2024 yang baru dan peningkatan status Kementerian Koperasi menjadi Kementerian Kelompok 2 melalui revisi Perpres 197 tahun 2024. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal relevansi dan urgensi. Karena koperasi telah terbukti sebagai instrumen pemberdayaan rakyat, dan kini saatnya kelembagaan ini dikuatkan agar sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Struktur ini menggambarkan rancangan organisasi Kementerian Koperasi jika ditetapkan sebagai Kementerian Kelompok 2. Di posisi puncak terdapat Menteri dan Wakil Menteri yang didukung oleh dua unsur utama, yaitu Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal. Struktur ini diperkuat oleh berbagai Direktorat Jenderal yang menangani bidang penting seperti kelembagaan, digitalisasi, pengembangan usaha, sektor keuangan, daya saing, dan pengawasan, serta lembaga pendukung seperti Badan Pengembangan SDM, Badan Data dan Informasi, dan juga BLU untuk pembiayaan koperasi, yaitu LPDB. Struktur ini menunjukkan keseriusan dalam memperkuat tata kelola dan pelayanan koperasi secara lebih profesional dan strategis.
Ada pula unit-unit pendukung seperti Biro Hukum, Biro Keuangan, Inspektorat, dan lainnya yang menunjang fungsi pengawasan dan tata kelola. Susunan ini tidak hanya menggambarkan kerangka organisasi, tapi juga mencerminkan visi besar untuk memperkuat koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat dengan peran teknis yang jelas, terpadu, dan akuntabel. Kementerian Koperasi mengusulkan total anggaran belanja tambahan di tahun 2025 sebesar 5,98 triliun dengan fokus pada dukungan manajemen sebesar 340 miliar, perkoperasian sekitar 5,6 triliun, karena anggaran ini terbagi menjadi dua skema, yaitu reguler sebesar 1,2 triliun dan dekonsentrasi sebesar 4,78 triliun. Jika usulan ini bisa disetujui, maka total anggaran akan mencapai lebih dari 6,45 triliun. Anggaran ditunjukkan untuk melaksanakan 7 tugas utama sesuai Inpres nomor 9 tahun 2025. Antara lain menyusun model bisnis KD-KMP, membentuk 80.000 koperasi desa kelurahan, dan memberikan pelatihan serta pendampingan untuk memperkuat kapasitas koperasi desa. Sebagaimana surat bersama Pagu Indikatif tahun 2006, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Kementerian Koperasi mendapatkan pagu indikatif sebesar 311 miliar dengan perincian rupiah murni sebesar 85 miliar dan LPDB sebesar 226 miliar. Mengantisipasi keberlanjutan program tahun berikutnya, Kementerian Koperasi mengusulkan anggaran tahun 2026 sebesar 7,85 triliun dengan rincian pagu dukungan manajemen sebesar 514 miliar dan perkoperasian sebesar 7,34 triliun. Fokus belanja tahun 2006 akan mencakup 10 prioritas strategis, yaitu penguatan kelembagaan, transformasi digital, pengembangan usaha, peningkatan daya saing, penguatan sektor keuangan, pengawasan koperasi, pengembangan sumber daya manusia, penguatan data dan informasi, pemberdayaan koperasi di daerah, serta pendanaan koperasi oleh LPDB. Ini adalah kelanjutan dari langkah besar membangun koperasi desa sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga semangat gotong royong dan visi koperasi Merah Putih yang kami bagikan hari ini mampu menggerakkan kita semua, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, untuk terus bersinergi memperkuat koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan. Bersama mari kita wujudkan keadilan sosial dan kemandirian desa yang lebih substantif demi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya.